Halo Crastubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Sudah jadi rahasia umum ya bahwa angka 13 memang dikambing hitamkan menjadi salah satu angka yang membawa sial. Namun apakah semua itu benar atau cuma mitos? Berikut ini ada beberapa fakta dan misteri di balik angka 13. Sebagian besar di berbagai negara, angka 13 disebut-sebut sebagai angka keramat, khususnya di negara barat. Maka dari itu, gak heran kita jarang menemukan nomor 13 di setiap perkantoran, lift, gedung, lorong, nomor kamar, bahkan nomor rumah. Kebanyakan mereka tidak mau menggunakan angka 13 karena beberapa kejadian buruk terbesar yang dialami negara barat berkaitan dengan angka tersebut, dan mereka menyebutnya sebagai Friday the 13th. Budaya barat menganggap kalau Jumat yang jatuh pada tanggal 13 dianggap simbol kesialan. Beberapa kasusnya yaitu yang terjadi pada Jumat 13 Januari 2012. Kapal pesiar Costa Concordia yang ditumpangi 4.000 orang mengalami tabrakan. Selain itu, pada Jumat 13 Oktober 1972, pesawat yang membawa 174 penumpang jatuh saat mendarat di Bandara Sheremetyevo, Rusia. Tahun 2010, seperti yang diberitakan Daily Mail, seorang bocah tersambar petir di Suffolk, Inggris. Diketahui bocah ini berusia 13 tahun dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Agustus tepat pada pukul 13.13. Apa ini kebetulan? Kemudian hari Jumat yang jatuh di tanggal 13 juga meninggalkan kerusakan parah di dunia komputer, yaitu menyebarnya virus yang dapat mematikan beberapa program dalam sistem dan mengakibatkan buffer yang sangat besar pada web server. 13 November 1970 terjadi badai bola, sebuah siklon tropis dengan kecepatan 190 km per jam menghantam kawasan Delta Gangga yang padat penduduknya di Pakistan Timur yang kini menjadi Bangladesh. Kejadian itu menewaskan sekitar 500.000 jiwa. Pada 13 Januari 1939, tepat pada hari Jumat, kebakaran hebat terjadi di negara bagian Victoria, Australia. Kebakaran ini menewaskan 36 orang. Peristiwa ini pun dianggap sebagai salah satu kebakaran alami terparah sepanjang sejarah. Angka 13 kerap dihubungkan dengan Freemason karena mereka sengaja menyisipkan angka 13 pada aneka simbol yang dibuatnya. Freemason sendiri merupakan organisasi rahasia yang memiliki pengaruh besar di dunia. Organisasi ini akan melakukan pergerakan secara sembunyi supaya misi mereka tercapai. Angka 13 yang dianggap sebagai angka sial asalnya dari pengetahuan kuno Kabalah. Kabalah sendiri merupakan ajaran mistis yang kali pertama dilakukan oleh dewan penyihir tertinggi saat masa Fir'aun. Angka ini dianggap punya nilai magis dan religius. Oleh sebab itu, dalam berbagai simbol, Freemason selalu mengaitkan Kabalah dengan angka 13 dan tindakannya ini disebut sebagai Kabalisme. Mereka selalu menyusupkan angka 13 ke dalam sisi kehidupannya, seperti kartu remi yang berjumlah 13 di masing-masing karakternya, mulai dari kartu as, angka 2-9, Jack, Queen, dan King, serta kartu tarot yang berjumlah 13, dan kartu ke-13 dalam deck kartu tarot adalah kartu mati. Salah satu fakta dari misteri simbol angka 13 sebenarnya juga ada pada simbol negara Amerika Serikat. The Great Seal merupakan lambang resmi negara Amerika yang dibuat pada tahun 1782. Dalam simbol tersebut, jika diperhatikan, banyak mengandung unsur angka 13 yang sangat mencolok. Lambang negara Amerika Serikat tersebut berupa 13 bintang yang ada di atas kepala elang yang membentuk bintang David, yang merupakan simbol Zionis. 13 garis dengan perisai atau tameng burung, 13 daun zaitun yang mana ada di kaki kanan burung, 13 buah zaitun yang melekat pada daun zaitun, 13 anak panah yang ada di kaki kiri elang, 13 bulu yang berada di ujung anak panah, dan kalimat I pluribus unum, jumlah hurufnya adalah 13. Dalam agama Kristen, angka 13 menjadi angka yang paling ditakuti karena melihat sejarahnya, angka 13 mengingatkan kalau Yudas Iskariot, sang pengkhianat Yesus ini merupakan tamu ke-13 yang datang dalam perjamuan. Ditambah lagi pada angka itu juga terjadi eksekusi besar-besaran terhadap kesatria Templar tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1307 atas perintah Raja Philip IV dari Prancis dengan dukungan Paus Clement V. Salah satu yang dieksekusi adalah Jacques de Molay. Ia adalah Grand Master atau pemimpin agung Order of the Purple Knight of the Temple of Solomon. Konon, ia juga sempat melontarkan kutukan saat api yang berkobar membakar tubuhnya yang terikat itu.
Artinya, kutukan akan menimpa mereka yang melancarkan fitnah. Tuhan akan membalas kematian kami. Entah karena kutukan atau hanya kebetulan, Paus Clement V meninggal dunia 33 hari kemudian akibat serangan disentri atau mungkin kanker usus. Sementara Raja Philip IV wafat 8 bulan kemudian akibat kecelakaan saat berburu. Dalam mitologi Nordik atau Norwegia, angka 13 dianggap sebagai bentuk kejahatan. Dahulu kala ada 12 dewa Nordik yang sedang melakukan makan malam. Di tengah makan malam, datanglah dewa ke-13 yang jahat yang bernama Loki, yang merupakan dewa api dan penipu. Loki ini terkenal paling licik dari semua dewa yang ada. Loki terlibat secara tidak langsung atas kematian Balder atau dewa kedamaian dengan menipu ratu dari Asgard yaitu Frigg untuk mengetahui apa yang bisa membunuh Balder. Bahkan Loki juga menjadi tamu ke-13 di pemakaman Balder tersebut. Salah satu fakta angka 13 yang jarang diketahui adalah derajat bulan rata-rata per harinya yaitu 13 derajat. Dalam fase siklus bulan purnama misalnya, ada 13 bulan purnama di bawah kalender Gregorian yang terdiri dari 12 atau 13 bulan baru dan bulan penuh. Contohnya yaitu pada tahun 2012 lalu, bulan purnama ke-13 benar-benar jatuh pada tanggal 28 Desember 2012, yang mana pada tahun berikutnya, tahun 2013, diharapkan akan ada 2 kali bulan purnama dalam 1 bulan tertentu. Ketakutan pada angka 13 ini disebut dengan triskaidekaphobia. Munculnya mitos ini terjadi karena adanya banyak insiden terkait angka 13. Insiden besar terjadi pada saat peristiwa Apollo 13 yang merupakan hari gagalnya misi pendaratan di bulan oleh negara adidaya Amerika Serikat. Insiden yang terjadi pada tanggal 13 April 1970 tersebut dipicu oleh meledaknya tangki oksigen. Meski gagal, misi tersebut telah menciptakan sejarah dunia. Bahkan pencetus teknologi sekelas Microsoft pun turut menganggap angka 13 sebagai angka yang sangat sial, sehingga Microsoft tidak membuat versi 13 demi menghindari kesialan. Microsoft hanya membuat versi 12 yang berupa Microsoft Office 2007, lalu Microsoft meloncat ke versi 14 untuk Microsoft Office 2010. Menurut para ilmuwan dan ahli matematika, angka 12 dianggap sebagai angka sempurna. Ada 12 bulan, 12 tanda zodiak, dan 12 jam. Karena itu, angka sesudah 12 yakni 13 dianggap cacat. Dipercayai menambah 1 digit ke angka sempurna akan memberi kalian kesialan. Selain itu, beberapa takhayul percaya 13 adalah sial karena wanita mengalami menstruasi sekitar 13 kali dalam setahun. Mengenai angka 13 dalam Islam ternyata memiliki fakta yang cukup menarik yang mungkin belum banyak orang tahu. Pasalnya jumlah total rukun dalam sholat atau bagian mendasar dalam gerakan sholat sebanyak 13, yaitu pertama niat, kedua takbiratul ihram, 3 membaca surat Al-Fatihah, 4 ruku, 5 i'tidal, 6 sujud, 7 duduk di antara 2 sujud, 8 tumaninah dalam setiap rukun sholat, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 sholawat atas Nabi Muhammad SAW, 12 salam, 13 tertib dalam urutan-urutan rukun sholat. Selanjutnya, siapa nih di antara kalian yang lahir pada tanggal 13? Nggak usah khawatir ya guys, karena justru orang yang lahir pada tanggal 13 dikatakan memiliki kepribadian yang unik. Mereka cenderung tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis dengan mudah. Makanya nggak heran, biasanya orang yang lahir pada tanggal 13 selalu dicap sebagai orang yang penuh teka-teki. Gimana, kalian ngerasa begitu nggak?